Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما بعد، فقال الإمام شارح الورقات بالمعالي الجويني يقول: فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فهو, maka qiyas itu, yang qasimu ila thalathati aqsamin, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama qiyasu illah, di sini ada qiyas illah. Kemudian wa qiyasu dilalatin, yang kedua, bagian yang kedua ada qiyas dilalah. Wa qiyasi syabahin, dan yang ketiga ada qiyas syabah. Jadi qiyas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qiyas illah, yang kedua adalah qiyas dilalah, kemudian yang ketiga adalah wa qiyas syabah. Jadi kita harus mengetahui apa itu qiyas illah, qiyas dilalah, dan juga qiyas syabah. Beliau berkata, faqiyasu al-illah ma kanatil illah fihi mujibatan lil hukmi. Ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi adalah qiyas di mana illahnya itu seakan-akan mengharuskan akan adanya suatu hukum. Jadi begitu ada illah tersebut, maka pasti harus ada hukumnya. Maka apabila terjadi qiyas seperti itu, maka itu dimaksud dengan qiyas illah. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Maka itu secara akal itu tidak mungkin ada illah tapi tidak ada hukum. Jadi ketika ada illah pasti ada hukum. Ya, ketika ada illah pasti ada hukum. Maka apabila ada satu kejadian seperti itu, maka qiyasnya dikatakan qiyas illah. Seperti halnya di sini kaqiyasi ad-darbi ala ta'fif, ya. Kaqiyasi ad-darbi ala ta'fif lil walidaini fit tahrim. Seperti mengkiaskan memukul, ya, seperti mengkiaskan memukul alat ta'fif lil walidain. Dikiaskan atau disamakan dengan mengatakan uf kepada kedua orang tua, ya, kepada kedua orang tua. Dalam segi apa? Fit tahrim, dari keharamannya. Bi'illatil idza, karena itu sama-sama menyakiti kedua orang tua. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala taqul lahuma uf, ya, fala taqul lahuma uf. Janganlah kalian mengatakan uf kepada kedua orang tua, ya. Seperti itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kenapa kok dilarang mengatakan uf pada kedua orang tua? Karena itu kalimat tersebut itu secara otomatis menyakiti pada kedua orang tua, ya. Itu menyakiti kepada kedua orang tua. Lalu sekarang apa hukumnya memukul kedua orang tua? Hukumnya memukul kedua orang tua, apa hukumnya? Di sana tidak ada dalil dalam Al-Qur'an secara jelas, ya, la tadribil walidain, jangan pukul kedua orang tua, tidak. Ya, tidak ada dalil di sini. Dan juga dalam hadis, ya, tidak ada hadis yang secara jelas, ya, secara jelas mengatakan la tadrib, jangan mukul. Nah, sekarang ulama atau ahli usul fikih itu mereka memandang akan larangan mengatakan uf. Kenapa mengatakan uf dilarang? Karena
itu menyakiti kedua orang tua. Maka kalau memukul itu lebih menyakiti lagi. Akhirnya ulama mengkiaskan. Apa artinya mengkiaskan? Menyamakan, ya, menyamakan permasalahan memukul kedua orang tua disamakan dengan apa? Dengan mengatakan ya, fil ida bi illatil ida, sama-sama menyakiti. Maka di sini dikatakan qiyas illah. Kenapa kok dikatakan qiyas illah? Karena begitu ada ida, ada sesuatu hal yang menyakiti kepada kedua orang tua, maka itu tentunya di sana ada hukum haram. Ada iza, ada haram. Begitu ada orang menyakiti kedua orang tuanya, maka itu artinya apa? Hukumnya itu haram. Ya, hukumnya itu haram. Nah, ini yang dimaksud dengan qiyas illah, ya. Ini yang dimaksud dengan qiyas illah. Jadi seakan-akan dalam sebagian ibarah, dalam sebagian ungkapan atau redaksi dikatakan bahwasanya qiyas illah di sini adalah qiyas yang menjelaskan akan ilahnya, ya, menjelaskan ilah. Seperti dalam contoh hurrimal khamru li iskarihi. Khamr itu diharamkan karena memabukkan, ya. Jadi di sini itu sudah dijelaskan akan ilahnya. Ini bagian yang pertama dari qiyas illah, dari qiyas. Kemudian pembagian yang kedua wa qiyasu dilalatin, dan yang kedua adalah qiyas dilalah. Ini bisa dibaca qiyasid dilalah, qiyasid dalalah, qiyas dilalah. Huwa al-istidlal bi ahadin nadhirain. Yang dimaksud dengan qiyas dilalah adalah al-istidlal, mencari dalil bi ahadin nadhiraini, dengan salah satu permasalahan. Jadi ada dua permasalahan. Alal akhar, mencari dalil dengan salah satunya, mencari dalil untuk yang lain. Berarti ada dua perkara sama-sama, ya. Ada bentuk kesamaan. Nah, sekarang kapan bisa dikatakan qiyas dilalah? Wa huwa an takunal illatu dallatan 'alal hukmi. Apabila ada dalam satu masalah illahnya tersebut itu menunjukkan terhadap satu hukum, wala takunu mujibatan lil hukmi, akan tetapi itu tidak seakan-akan tidak menuntut akan adanya hukum. Artinya apa? Apabila ada illah tersebut barangkali tidak ada hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan qiyas dilalah. Wa huwa an takunal illatu dallatan 'alal hukmi. Illahnya tidak menunjukkan pada satu hukum. Beda halnya dengan yang tadi, yang permasalahan memukul kedua orang tua. Apa ilahnya? Iza. Ilahnya adalah menyakiti. Otomatis kalau sudah menyakiti kedua orang tua, itu artinya dia menyakiti kedua orang tua. Maka ketika ada bentuk seperti itu, menyakiti kedua orang tua, maka secara pasti hukumnya adalah haram. Jadi seakan-akan ilahnya itu sangat menunjukkan akan adanya hukum haram. Nah, sekarang di sini dalam qiyas dilalah itu tidak seperti itu. Jadi ilahnya itu seakan-akan tidak menunjukkan akan terwujudnya satu hukum tersebut. Contohnya di sini, kaqiyasi malis sabi, ya, kaqiyasi malis sabi ala malil baligh, ala malil bali bijami'i annaha malun tam. Seperti mengkiaskan harta anak kecil dikiaskan dengan malil baligh, dikiaskan dengan harta orang yang sudah baligh. Kenapa? Bijami'i annahuma malun tamun. Karena itu sama-sama uang atau sama-sama harta. Nah, sekarang nih, yang ada dalam nas syariat, yang ada zakatnya itu adalah harta orang yang sudah baligh. Jadi yang sudah dewasa baru ada zakat di sana. Nah, sekarang apabila orangnya itu tidak baligh, masih anak kecil, tapi dia sudah kaya raya misalkan,
apakah ada zakatnya di situ? Nah, di situ gak ada nas, ya. Gak ada nas dari syariat. Seakan-akan nas tersebut mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta anak kecil. Nah, sekarang para ulama mujtahid di sini ijtihad. Apa artinya ijtihad? Menggali hukum. Apakah harta anak yang masih kecil itu juga juga ada zakatnya? Nah, di sini karena ini sama-sama harta, sehingga para ulama itu memandang ini kenapa kok harta orang yang sudah balik kenapa wajib zakat di sini? Ya karena harta, ini harta. Begitu juga harta anak kecil sama-sama harta, ya sama-sama harta sehingga juga wajib zakat. Ini kitab Syarhul Waraqat. Saya menggunakan PDF ya. Jadi kitabnya kitab PDF. Kitab PDF bisa di-download di Google ya. Kaqiyasi malis sabi ala malil balighi bijami annahuma malun tamun. Jadi apa ilahnya di sini? Ilahnya di sini adalah kaunuha malan. Jadi itu adalah mal. Tapi di sini tidak, seakan-akan tidak menentukan terhadap hukum. Artinya bisa saja berpaling. Bisa saja ada ilah tapi gak ada hukum. Sehingga bisa dikatakan wa yajuz. Di sini kata beliau wa yajuzu ayyuqal. Bisa saja dikatakan la yajibu fi mali sabi. Gak wajib, ya, gak wajib mengeluarkan zakat untuk harta anak kecil. Kenapa? Kama qalahul Abu Hanifah. Kama qala bihi Abu Hanifah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Tsumma qala, jadi kesimpulannya untuk qiyas yang pertama, qiyas illah adalah qiyas di mana illahnya itu mujibalil hukum. Illahnya menentukan akan adanya satu hukum. Tapi kalau qiyas ad-dilalah, illahnya itu tidak menentukan akan adanya satu hukum. Buktinya kadang ditemukan illah tersebut tapi tidak wajib zakat. Seperti yang halnya di sini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya harta anak kecil itu tidak ada zakatnya. Tsumma qala al-musannifu, bagian yang ketiga wa qiyasus syabah, dan yang ketiga adalah qiyas syabah. Wa huwa al-far'ul mutaraddid baina aslaini. Wahuwal far'ul mutaraddid baina aslaini, adalah fara'. Jadi apa itu fara'? Fara' itu adalah permasalahan yang dikiaskan pada permasalahan yang lain. Jadi permasalahan yang dikiaskan, yang disamakan dengan permasalahan yang lain, itu namanya far'. Wa qiyasus syabah huwal far'ul mutaraddid baina aslaini. Adalah fara', adalah satu permasalahan di mana permasalahan tersebut ada kemungkinan, ada keserupaan akan dua asal. Asal adalah permasalahan yang disamakan dengannya. Itu namanya aslun. Nah, sekarang ada satu permasalahan. Tapi satu permasalahan tersebut itu bisa saja disamakan dengan masalah yang A. Dan juga bisa saja disamakan dengan masalah yang B. Jadi agak ada keserupaan dengan masalah A, juga ditinjau dari sisi yang lain ada juga keserupaannya dengan masalah B. Sehingga para ulama usul fikih atau para ulama mujtahid, ya, para ulama mujtahidin, mereka bingung, ya, seakan-akan bingung. Jadi permasalahan ini mau disamakan dengan yang A atau yang B? Karena sama-sama bisa. Jadi disamakan dengan permasalahan A bisa, juga disamakan dengan permasalahan yang B itu juga bisa. Sehingga apa? Sehingga di sini para ulama memandang mana yang lebih kuat, keserupaannya mana yang lebih kuat, diserupakan dengan masalah A atau masalah B. Nah, di sini para ulama mujtahid, ya, para ulama mujtahidin memandang, oh ini agak
serupa dengan A ketimbang dengan yang B. Kenapa? Karena gini. Jadi ada dalil yang mereka utarakan, sehingga dengan dalil-dalil yang mereka sudah utarakan, akhirnya mereka mengatakan ini lebih serupa dengan yang A, sehingga permasalahan yang tidak ada hukumnya tersebut disamakan dengan permasalahan yang A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya, kama idza atlafah, kama fil abdi idza atlafah. Seperti halnya dengan budak, ya, seperti halnya dengan budak apabila budak tersebut merusak sesuatu. Idza atlafah, apabila merusak sesuatu, fa innahu muraddadun fid dhamani, maka budak tersebut itu ada dua kemungkinan. Fid dhamani, dalam menggantinya itu ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan. Apakah budak, ya, budak itu disamakan dengan manusia yang merdeka? Karena min haitsu annahu adamiyun, karena memandang budak itu juga sama-sama manusia. Wa bainal bahimati, dan juga bisa saja disamakan dengan binatang. Min haitsu annahu malun, ditinjau bahwasanya budak itu sama-sama harta, karena budak itu harta sayyidnya, bagian dari harta sayyidnya. Nah sekarang budak, misalkan ada budak nih, ada budak merusak sesuatu, ya, ada budak merusak harta orang lain lah gitu. Fa innahu, ya ini kayaknya bukan idza atlafa, idza utlifah. Al-ahsan ini utlifah, ya, bukan atlafah. Lebih baiknya idza utlifah, apabila budak tersebut itu dirusak, ya. Misalkan nih ada seorang sayyid, ya, beliau punya budak namanya Ahmad, budaknya namanya Ahmad. Lalu si Ahmad, budaknya sayyid tersebut itu dibunuh misalkan, itu kan artinya dirusak. Jadi budak tersebut dibunuh. Maka karena dia dibunuh, itu kan kalau bagaimana cara menggantinya? Cara domannya seperti apa? Di sini apabila kita samakan budak tersebut dengan barang-barang yang lain, ya, disamakan dengan uang, disamakan dengan barang-barang yang lain, pokoknya barang lah, maka cara menggantinya itu harus diganti dengan qimahnya, dengan harganya. Misalkan budaknya harganya 5 juta, berarti diganti uang 5 juta. Nah, tapi kalau budak tersebut itu disamakan dengan manusia yang lain, karena sama-sama manusia itu budak, maka cara menggantinya adalah mengkisos, ya. Kalau misalkan ada orang dibunuh, maka di sana ada kisos, ya, di sana ada kisos. Nah sekarang ulama memandang bahwasanya budak ini banyak serupa dengan uang, dengan harta. Kata seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini, wa huwa bil mali aktsaru syabahin minal hurri, dan budak itu lebih sama, ya, budak itu lebih sama, lebih banyak keserupaannya dengan uang, dengan harta dibandingkan keserupaan budak tersebut dengan manusia, dengan orang. Buktinya bidalili annahu yuba'u wa yuras, berdasar budak tersebut itu bisa dijual, ya, budak itu bisa dijual, bisa diwariskan, wa yuqafu, dan juga bisa diwakafkan, wa tutmanu ajza'uhu, juga diganti bagian-bagian dari budak tersebut apabila dirusak, bimana kosomin qimati, ya. Jadi dulu budak, kalau kita punya budak dulu, ya, ada orang punya budak dulu, misalkan tangannya dipotong, maka orang yang memotong tangannya itu harus diganti, harus mengganti kerusakannya. Ya, seperti halnya punya mobil, lalu ban mobilnya itu dirusak, jadi harus mengganti, ya, harus mengganti. Misalkan kan butuh 500.000, dikasih 500.000, seperti itu. Insyaallah live insyaallah.
wa tudmanu ajza'uhu. Jadi seperti permasalahan ini ya, seperti permasalahan ini dikatakan dengan qiyas syabah. Tsumma qala syartul far'.